Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia. Dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan ke-2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera bagi Anda semua. Kita memasuki bulan Agustus, identik dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan menunjukkan bagaimana para pejuang dengan semangat membara, membebaskan diri dari para penjajah. Demikianlah sabda Tuhan di bulan Agustus, awal bulan ini menggelorakan hati kita. Yohanes Pembaptis dibunuh, tetapi Yesus tidak mundur. Nabi boleh kau bunuh, tetapi semangat pewartaan harus terus berjalan. Meskipun Yesus mengundurkan diri, tetapi dia melanjutkan karya itu dan tidak putus asa. Disembuhkan orang sakit, dan juga dihiburnya orang yang berduka. Ketika mereka kekurangan makan, maka Yesus menyuruh para murid untuk memenuhi kelaparan mereka yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus meminta untuk dikumpulkan, lalu diangkatnya dengan rasa syukur dan permohonan kepada Allah. 5 roti 2 ikan itu cukup untuk memenuhi 5.000 orang, bahkan lebih. Saudara-saudari sekalian, kondisi ini juga terjadi ketika di Perjanjian Lama. Orang-orang pulang dari pembuangan Babel. Mereka mau kembali ke tanah Kanaan. Di sana ada Bait Allah, di mana mereka biasa mengungkapkan iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira kerinduan itu sama seperti saudara-saudari yang kalau cari tempat tinggal, saya mau cari yang dekat dengan gereja supaya kerinduan saya untuk memuji Tuhan bisa dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Atau mungkin untuk anak-anak yang sekolah Katolik supaya imannya dalam Kristus tetap terjaga dan sebagainya. Tentu tidak untuk mengatakan perbedaan sekolah negeri tidak lebih baik. Tetapi kerinduan itu ada pada bangsa Israel karena
Ketika mereka sudah ada di pembuangan Babel, mungkin sudah memulai hidup baru, tetapi diperintahkan oleh janji Allah. Supaya mereka kembali lagi, mereka harus meninggalkan segalanya, memulai yang baru, termasuk membangun bait Allah dari puing-puing yang berserakan. Lalu dari bacaan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, dikatakan, saudara-saudara, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, penganiayaankah, kelaparan, ketelanjangan, bahaya? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Padahal Paulus menulis itu dari penjara, dan itu menggelorakan semangat agar orang-orang tetap beriman dan setia kepada Kristus. Demikianlah iman kita menuju kepada suatu pengharapan yang senantiasa mengambil makna bagaimana Tuhan senantiasa menyediakan. Tuhan yang menjadi kemenangan bagi kita. Salib bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari suatu kebangkitan yang baru. Maka tema yang dirumuskan oleh tim liturgi, belas kasih yang mengenyangkan dan mempersatukan, kiranya meneguhkan kita. Belas kasih Allah yang mana yang kita rasa kurang, yang terus muncul dalam kehidupan kita ketika kita menemukan cinta Tuhan dan akhir sampai perjalanan hidup kita nanti. Saudara-saudari, melalui liturgi pada hari ini, kita diajak untuk senantiasa mempunyai kesadaran bahwa gereja dipanggil menghadirkan belas kasih melalui pewartaan dan pelayanan kepada sesama. Kita juga diminta terbuka akan situasi-situasi yang ada dalam sekitar kita. Kebutuhan perhatian kepada mereka yang tersingkirkan. Hendaknya senantiasa kebijakan-kebijakan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umum. Saudara-saudari, saya menyinggung ada medsos yang menampilkan suatu kampung memasuki kemerdekaan bendera setengah tiang. Karena mereka kecewa dengan situasi yang ada. Sementara pemimpin kita Sugio Pranoto mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Semangat itu harus kita jaga meskipun situasi tidak normal atau tidak sempurna, tetapi hendaknya iman kepada Kristus dapat mengatasi situasi-situasi tersebut tanpa mempersalahkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, pada generasi muda juga anak-anak sejak dini dipanggil untuk melayani, untuk senantiasa mewartakan belas kasih Allah sejak dini. Dan secara bersama-sama kita hendaknya saling menguatkan sebagai satu tubuh Kristus dan membangun persaudaraan sejati. Saudara-saudari, kasih Allah yang begitu besar kiranya terus dapat menyatukan kita, apalagi dengan paroki Kota Baru yang hendak menyambut 100 tahun gereja kita berdiri dengan tema teman seperjalanan dalam berpengharapan. Dari waktu ke waktu sudah mendekati perayaan puncak pada 26 September dengan banyak kegiatan, sementara kegiatan di sini juga puji Tuhan sudah bisa kita laksanakan, termasuk kemarin upacara tahbisan. Juga nantinya kaderisasi kepengurusan di lingkungan ataupun wilayah dan termasuk nanti Dewan Paroki. Kiranya itu semua akan mengantar kita kepada pelayanan kepada Tuhan melalui gereja Katoliknya yang kudus
tetapi juga memperhatikan bahwa belas kasih yang begitu besar menjadikan kita akan melewati semuanya dan membantu kita menuju pada harapan cita-cita kita bersama. Tuhan memberkati.